Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwi Janarko dari kelas 12 TKJ 3. Kali ini saya ingin menceritakan tentang cerita rakyat asal muasal orang Punan Segah. Disebutkan dalam kisah bahwa orang-orang Dayak Punan Segah di zaman dulu mereka sangat dicintai oleh para dewa. Apa yang mereka inginkan mereka tinggal meminta langsung dikabulkan. Walaupun mereka tidak mengenal rumah seperti saat ini dan juga tidak tahu cara bercocok tanam, mereka justru hidup sejahtera. Tak pernah merasakan kekurangan. Kebutuhan hidup seperti makanan, buah-buahan, daging, sagu, burung, semua tersedia. Mereka tinggal meminta saja kepada para dewa. Orang Punan Segah hidup rukun di antara sesama mereka. Tidak ada iri dan dengki. Tak pernah ada pertengkaran. Mereka hidup saling menyayangi satu sama lain. Orang tua menyayangi yang muda, dan orang muda menghormati dan menyayangi yang tua. Apalagi kepala adatnya. Mereka sangat menghormati dan junjung tinggi. Karena sang kepala adat diberikan kepercayaan oleh para leluhur untuk memegang kekayaan keturunan mereka. Hubungan yang sangat harmonis di antara warga orang Punan ini dan selalu damai dan merasa cukup membuat warga di luar komunitasnya di Segah merasa iri. Orang-orang Punan konon tinggal di sebuah pohon durian raksasa di tengah hutan, belantara di hulu sungai Segah. Begitu besarnya pohon itu sehingga angin kencang sekalipun tak mampu menggoyahkannya. Begitu juga dengan hujan tak mampu menembus mereka. Yang bernaung di pohon itu, pohon yang menjadi kekayaan luar biasa orang Punan Segah itu menjadi pelindung di kala panas dan dingin. Tidak hanya pohon yang menjadi kekayaan orang Punan Segah ini, mereka juga memiliki sendok nasi yang ajaib terbuat dari kayu. Ada juga paha babi yang kering namun tetap utuh dan kepala burung enggang. Harta itu mereka dapatkan khusus diturunkan dari langit kepada mereka agar hidup dengan damai dan bahagia selalu. Di saat mereka lapar dan ingin makan nasi, kemudian kepala adat menuju batang pohon raksasa tersebut dan memukul-mukulkan pusaka sendok nasi ajaib itu dengan membaca mantra-mantra khusus. Tak lama kemudian datanglah nasi yang masih panas di hadapan mereka. Kemudian paha babi juga dipukul-pukulkan, datanglah daging babi yang masih segar dan panas di hadapan mereka. Dan ketika kepala burung enggang dipukulkan ke batang pohon durian itu, datanglah daging burung yang sudah masak. Setelah lengkap semuanya, mereka kemudian makan bersama-sama, dan setelah mereka selesai makan, maka semua yang ada di hadapan mereka itu menghilang entah kemana. Untuk mendapatkan sagu, mereka punya cara yang unik. Pohon sagu tak perlu ditebang, cukup membuat lubang di batang sagu, kemudian batang sagu itu dipukul-pukul, maka keluarlah sagu dari lubang batang sagu. Uniknya, orang Punan mengambil sagu itu tanpa menginjak tanah. Belakangan banyak orang yang penasaran dengan cara hidup orang Punan Segah. Seseorang ada yang mencoba mengintip kehidupan orang Punan Segah di pohon raksasa itu. Ia ingin mengetahui rahasia yang digunakan oleh orang Punan Segah. Setelah sekian lama melakukan penyelidikan terhadap orang Punan Segah ini, tersiarlah kabar bahwa ke seluruh penjuru negeri di sepanjang sungai Segah hingga ke bagian pantai. Di berbagai kampung kehidupan orang Punan ini menjadi perbincangan hangat. Banyak orang yang mulai ingin memiliki pusaka orang Punan Segah ini. Namun tidak ada yang berhasil karena kapak-kapak yang digunakan untuk menebang pohon raksasa itu tidak mampu merobohkannya. Jangan merobohkan, melukai pohon itu pun tak sanggup. Setiap mereka menebang pohon dan melukai pohon raksasa itu, pohonnya kembali pulih seperti semula. Di suatu masa, seseorang yang bernama Bahgai punya rencana merebut pusaka orang Punan. Bahgai berjalan menuju pohon raksasa itu sambil menghunus kapak. Sampainya ke pohon raksasa itu, ia mulai menebang, tetapi setiap kali kapaknya menghantam batang pohon, secepatnya batang pohon itu berubah kembali sedia kala. Berhari-hari ia lakukan itu hingga ia putus asa dan tak berhasil, dan
ia pun pulang dengan kecewa. Cerita tentang ketangguhan pohon raksasa itu juga menyebar ke seluruh penjuru negeri, sehingga membuat peminat berhenti untuk mencari pusaka orang Punan Sega. Hingga kemudian ada orang yang dikenal sakti yang pergi jauh dari kampungnya untuk menarik kapak sakti nging langit atau kapak sakti pinggir langit. Setelah mendapatkan kapak sakti, ia menuju ke pohon raksasa milik orang Punan Sega dan langsung menebangnya. Berbeda dengan kapak sebelumnya, kapak ini ternyata mampu melukai batang pohon raksasa itu. Peristiwa itu membuat orang Punan Sega ketakutan. Kepala adat langsung bertindak meminta untuk menghentikan perbuatannya. Orang sakti itu meminta kepada kepala adat untuk menyerahkan pusaka orang Punan jika tidak ingin pohon raksasa itu roboh. Tak ada kata lain, kepala suku orang Punan terpaksa menyerahkan pusaka milik orang Punan. Beberapa puluh tahun kemudian, orang sakti menyesal mengambil pusaka orang Punan karena ternyata pusaka itu tidak berfungsi ajaib seperti yang terjadi pada masyarakat Punan. Ia tidak bisa menggunakannya. Orang sakti itu mengalami sakit, sembuh tidak, mati pun tidak. Sementara itu orang Punan Sega hidupnya tidak senikmat seperti dulu. Apa yang diinginkannya cukup memukulkan benda ajaib itu langsung ada. Kini mereka harus berburu untuk mendapatkan makanan. Hanya satu yang masih tersisa, yaitu tentang melubangi sagu, keluarlah bahan makan sagu. Tidak berhenti sampai situ. Ada juga yang berniat jahat kepada sagu ajaibnya orang Punan. Mereka tutup lubang-lubang sagu dengan bekas rautan rotan, daun-daun dan tanah sehingga tak dapat lagi mengeluarkan makan sagu. Lambat laun seiring dengan perjalanan waktu, orang-orang Punan tidak lagi bisa hidup dengan berumah di pohon. Mereka pindah menuju ke hulu sungai Sega untuk menjauh dari gangguan orang-orang luar. Mereka mulai tinggal di kawasan yang disebut Long Lamas. Orang Punan Sega berkembang dan terpecah menjadi komunitas kecil dan berpindah ke Melinau, Long Yin, Long Ayap, Long Pai. Kampung pertama Long Lamas juga ditinggalkan dan hingga kini orang Punan tinggal di kampung Long Aken.